Perkenalkan, nama saya Veronica Wulandari dengan NIM 220608211. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas A6. Di sini saya mewawancarai Sekdes Desa Landau Leban untuk memenuhi tugas Pancasila saya dengan tema kearifan lokal. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, silakan Pak perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Franciscus Ando Setiawan, biasa dikenal dengan sebutan Bang Ando. Saya sebagai Sekretaris Desa Landau Leban sudah bertugas beberapa tahun terakhir dan sampai masa tugas saya 2026. Baik, langsung saja ke wawancaranya. Pertama Pak, apa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal di kampung ini dalam akhir tahun? Baik, biasanya di akhir tahun sama aktivitas kita sebagai petani adalah petani, kemudian yang menoreh karet segala macamnya tetap melakukan aktivitasnya. Kemudian di akhir tahun kita tidak lupa untuk di Kampung Bunyau masyarakat hutan adat Daya Limbai Kelait kita tetap mengadakan sambutan Natal, kemudian di tahun baru tetap kita membuat api unggun. Biasanya kita kerjakan secara gotong royong. Kemudian di malam pembukaan tahun baru kita berkumpul di sebutan di sini di Simpang 3 untuk merayakan penyambutan 1 Januari tahun 2023 yang diikuti oleh seluruh masyarakat adat Dusun Bunyau dengan segala macam tata cara tradisi adat yang berlaku. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa mayoritas pekerjaan masyarakat di kampung ini? Biasanya kita di sini sebagai mayoritasnya petani padi dengan petani karet, dan kita kerjanya biasanya kalau petani ini panennya setahun sekali, kemudian sawahnya juga setahun sekali. Yang rutin kita kerjakan itu karet itu setiap hari. Bagaimana cara mengatasi permasalahan sosial dengan kearifan lokal di masyarakat kampung ini? Kita biasanya menegakkannya secara gotong royong. Permasalahan sosial yang sekarang terdampak sekali, yaitu pertama merebaknya waktu beberapa tahun terakhir virus corona, kemudian ekonomi, inflasi yang begitu hebat membuat ekonomi masyarakat semakin parah, semakin memburuk, sehingga mengalami kesulitan untuk membiayai anak yang mau sekolah, kemudian dan segala macamnya. Ekonomi terasa sekali di masyarakat kita. Secara global masyarakat Desa Landau Leban mengalami kesulitan di masa-masa ini dengan harga barang naik, kebutuhan pangan dan segala macamnya. Sementara harga karet drastis turun, itu yang membuat kesulitan. Tetapi puji Tuhan dengan segala macam sumber daya yang ada di masyarakat Bunyau dan tidak menerimanya perusahaan-perusahaan sawit dalam skala besar di perusahaan Bunyau, kami mengelola secara sendiri, secara mandiri yang ada di Dusun Bunyau, yaitu yang menjadi prioritas kita, yaitu sumber daya alam yang ada di Bunyau dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Bunyau, sehingga dalam hal apapun seperti sekarang bisa kita katakan krisis, tidak masalah bagi masyarakat Bunyau walaupun ekonominya sedang tidak baik-baik saja begitu. Baik Pak, di zaman sekarang kan terkenal di era globalisasi, yang dimana pada zaman sekarang alat semakin canggih. Bagaimana menurut Bapak perkembangan anak muda di kampung ini di tengah era globalisasi? Baik, sebagai orang tua, kemudian kita sebagai peluang di kampung, kita selalu mengingatkan anak-anak kita yang sekolah SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi bahwasannya teknologi memang tidak bisa kita bendung kecanggihannya di era globalisasi sekarang, tetapi kearifan lokal dan segala macamnya ada tradisi tetap kita jalankan. Kemudian kita menghargai segala jenis teknologi yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun dari pihak-pihak asing, tapi sekali lagi kita menekankan kepada anak-anak kita bahwa pendidikan di atas segalanya, bukan teknologi biasa saja menyusai kita anak muda, tetapi pendidikan itu adalah jendela dunia yang harus kita kejar sehingga wawasan kita bisa terbuka luas. Menurut Bapak, bagaimana agar kearifan lokal di masyarakat bertahan di tengah era globalisasi pada zaman sekarang?
baik di masyarakat kita, masyarakat hukum adat suku Dayak Limbai Kelait, kita mengutamakan adat tradisi harus tetap dijalankan. Misalnya seperti pesta panen atau penutupan akhir tahun. Masyarakat Bunyau selalu melakukan hal-hal tersebut, tidak pernah terlupakan setiap tahun. Dan anak-anak muda seluruh masyarakat kita libatkan sehingga mereka sadar bahwa secanggih apapun zaman, sehebat apapun teknologi, bahwa ada tradisi seperti pepatah kita bahwa di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak, bahwa itu menekankan kita bahwa Limbai Kelait itu mengikuti teknologi perkembangan zaman dan kemudian tidak melupakan adat dan tradisi yang telah leluhur titipkan kepada kita. Begitu. Baik, terima kasih. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih.